Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Alfarisi. Kali ini saya akan menjabarkan sedikit materi tentang agama dan tantangan radikalisme. Yang pertama itu latar belakang radikalisme. Radikalisme muncul karena adanya kombinasi faktor sosial, politik, dan keagamaan. Ketidakadilan sosial maupun ekonomi sering menimbulkan rasa kecewa dan terpinggirkan pada sebagian kelompok masyarakat. Di sisi lain, pemahaman agama yang sempit dan kaku dapat membuat orang mudah terjebak dalam tafsiran yang salah. Apalagi jika dipengaruhi oleh ideologi transnasional yang ekstrim, rasa kecewa terhadap pemerintah yang dianggap tidak adil juga dapat membuat atau memperkuat rasa atau sikap radikalisme. Kemudian, penting bagi kita untuk memahami agama dengan sangat baik, di mana agama pada dasarnya hadir untuk membawa kedamaian, kasih sayang, dan keharmonisan dalam kehidupan manusia. Namun, jika agama dipahami secara keliru, ia justru dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk memahami agama dengan benar, yakni dengan melihat ajaran secara utuh, penuh toleransi, dan mengedepankan nilai kemanusiaan. Pemahaman agama yang benar akan menumbuhkan sikap saling menghargai, menolak kekerasan, serta mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama. Nah, di sini juga saya bakal menyebutkan beberapa faktor penyebab radikalisme di era modern. Di sini itu ada beberapa faktor yang bakal saya sebutin, di antaranya yaitu pengaruh media sosial, krisis identitas generasi muda, polarisasi dan konflik global, serta minimnya literasi keagamaan dan literasi digital. Pengaruh media sosial. Media sosial mungkin penyebaran informasi secara cepat tanpa filter. Kelompok ekstrim sering memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan propaganda, narasi kebencian, ataupun perekrutan anggota. Nah, untuk yang kedua, krisis identitas generasi muda. Banyak anak muda yang mengalami kebingungan identitas, tekanan sosial, atau rasa tidak punya arah. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan menerima ajakan kelompok radikal yang menawarkan tujuan hidup yang lebih bagus atau lebih terjamin. Kemudian ada polarisasi dan konflik global. Konflik yang terjadi di negara lain sering dijadikan narasi untuk membangkitkan emosi dan memengaruhi individu agar bersimpati pada ideologi ekstrim. Kemudian yang terakhir ada minimnya literasi keagamaan dan literasi digital. Pemahaman keagamaan yang dangkal dan ketidakmampuan memilih informasi di internet membuat seseorang lebih mudah percaya pada doktrin-doktrin yang salah, di mana itu akan menyebabkan mereka terjerumus ke dalam radikalisme ini. Kemudian ada dampak radikalisme. Di sini tuh ada beberapa dampak yang akan saya sebutin. Yang pertama itu ada ancaman keamanan dan ketertiban. Yang kedua ada perpecahan sosial dan intoleransi. Kemudian ada kerugian ekonomi dan hilangnya produktivitas. Dan yang keempat pastinya akan merusak citra agama, di mana ancaman keamanan dan ketertiban. Tindakan ekstrim dapat mengganggu stabilitas keamanan dan memicu konflik di mana-mana dan menimbulkan rasa takut pada masyarakat. Dan perpecahan sosial dan intoleransi tidak hanya menimbulkan kekerasan fisik, radikalisme juga menciptakan jarak antar warga dan perpecahan di tingkat keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Kemudian ada kerugian ekonomi dan hilangnya produktivitas. Konflik berbasis radikalisme dapat merusak fasilitas umum, menghambat aktivitas ekonomi, dan menyebabkan ketidakstabilan daerah. Yang terakhir ada merusak citra agama. Tindak ekstrim yang mengatasnamakan agama membuat agama dipersepsikan negatif, padahal ajarannya mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang saya berikan. Terima kasih. Saya Muhammad Rizky Alfarisi, mohon pamit.